Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa ba'd. Sahabat Lentera Hikmah PPM Mesir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta mari kita berbahagia sebab kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sabda manusia paling mulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kali ini kita akan membahas hadis yang ke-38 dari kumpulan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang dikarang, yang disusun oleh ulama kebanggaan kita, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Rawahu Bukhari. Artinya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya, dan tidaklah hambaku mendekatiku dengan melakukan amalan-amalan yang lebih aku cintai dibanding dengan yang telah aku fardukan kepadanya. Dan tidaklah henti-hentinya hambaku mendekatiku dengan melaksanakan amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah, sampai aku mencintainya. Maka jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang mana ia mendengar, mata yang mana dia melihat, tangan yang mana dia berbuat, dan kaki yang mana ia melangkah. Dan jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya, dan jika ia memohon pertolongan, maka aku akan melindunginya. Hadis ini masuk ke dalam kategori hadis qudsi. Imam Jurjani mengatakan bahwa hadis qudsi adalah hadis yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan redaksi kalimatnya, redaksi lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an makna dan lafaznya langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis ini Allah menyatakan perang terhadap seseorang. Tidaklah Allah menyatakan perang terhadap seseorang kecuali ia adalah murtakib kabair, pelaku dosa besar. Setidaknya di dalam nas ada 3 golongan yang Allah nyatakan perang terhadapnya. Yang pertama adalah golongan akilur riba, orang yang memakan harta riba, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Golongan yang kedua adalah golongan yang memusuhi Allah, Rasulnya, dan berupaya untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi ini. Ini sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada
ayyusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjuluhum. Kemudian golongan yang ketiga yang dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memusuhi dan ingin mencelakai para walinya, para kekasihnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Sahabat Lentera Hikmah PPM Mesir yang berbahagia, hadis yang mulia ini berbicara tentang makanatu auliyaillah wa athari ta'atih, kedudukan para kekasih Allah, kedudukan para wali Allah beserta dampak dari ketaatan kepadanya. Ketaatan kepada Allah memiliki dampak yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Setidaknya dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah yang bisa kita terapkan di dalam keseharian, diterapkan dalam amalan kita sebelaku hamba Allah. Faidah yang pertama adalah kedudukan wali Allah. Allah begitu membela walinya dengan menyatakan perang kepada siapa saja yang memusuhinya. Siapa wali Allah di sini? Al-wali huwa taqi. Man kana lillahi taqiyya kana lillahi waliyya. Wali adalah orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia adalah wali. Atau di dalam surah Yunus dikatakan ciri-ciri seorang wali adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Cirinya adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah yang menjalankan segala perintah, segala titah yang Allah berikan kepada hambanya, baik perintah yang bersifat fardu maupun perintah yang bersifat nafilah atau sunnah, serta menjauhi diri dari segala bentuk maksiat yang dilarang oleh Allah, baik yang diharamkan maupun yang Allah makruhkan. Melaksanakan hal-hal yang fardu, amalan-amalan yang fardu begitu sangat Allah cintai. Kelalaian kita adalah kita terkadang lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan hal-hal yang nafilah serta mengurangi dari esensi dari hal amalan-amalan yang fardu. Sesungguhnya amalan paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan amalan-amalan yang fardu. A'dhamu syai' tataqarraba bihi ila Allah Ta'ala wa huwa ada'ul fara'id. Karena sesungguhnya fardu itu adalah asal, sedangkan nafilah, hal-hal yang sunnah, amal yang sunnah adalah far'un anha, adalah cabangnya saja gitu. Innal fara'idha aslun wan nawafila far'un anha wa la yakunul far'u illa idza kana aslu tamman. Faedah yang selanjutnya adalah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau amalan yang paling Allah cintai. Amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah selain dari amalan-amalan yang fardu adalah amalan-amalan yang sunnah atau yang nafilah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Allah menjanjikan kepada hambanya yang tidak henti-hentinya istiqomah untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah hingga Allah mencintainya. Jadi kecintaan Allah bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan adalah dengan terus-menerus mengamalkan amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah. Lalu pertanyaannya, apakah jika kita melaksanakan amalan-amalan yang fardu saja, apakah kita tetap menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Naam, tetap menjadi orang yang dicintai oleh Allah, bahkan kita termasuk ahli jannah. Tetapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya surga ada tingkatan-tingkatannya. Surga yang diberikan kepada orang yang melaksanakan amalan fardu dan istiqomah melaksanakan amalan-amalan yang sunnah tentu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding yang hanya melaksanakan amalan-amalan fardu saja. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah jika kita sudah
melaksanakan amalan-amalan fardu, kemudian diselingi dengan amalan-amalan yang sunnah yang terus-menerus kita lakukan, maka janji Allah adalah Allah akan mencintai hambanya. Jika Allah sudah mencintai hambanya, maka tidaklah turun kepada hambanya tersebut kecuali adalah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau taufik Allah Subhanahu wa taala sudah menyelimuti seorang hamba, maka segala perbuatan, perkataan dan lain sebagainya yang menyangkut hambanya tersebut tidaklah diarahkan kecuali kepada yang baik-baik saja. Sebagaimana redaksi dalam hadis ini adalah Allah menjadi mata yang mana akan melihat suatu yang dicintai olehnya, akan menjadi telinga yang mana ia akan mendengar kecuali yang dicintainya saja. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kembali kualitas amalan fardu kita serta menambah frekuensi dari amalan-amalan nafilah sunnah kita agar kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika cinta Allah sudah kita dapat, taufiknya sudah kita dapat, maka di dalam hadis ini di ujung penggalannya adalah jika ia meminta maka Allah akan mengabulkan segala permintaannya, dan jika memohon perlindungan, pertolongan, maka Allah akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat Lentera Hikmah PPM Mesir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah-perintah Allah baik yang fardu, yang nafilah demi untuk mencari kecintaan kepada Allah, ini sudah Allah berikan tipsnya di dalam hadis ini, dan ini termasuk adalah tips untuk menjadi hamba Allah yang lebih dekat, kekasih Allah, atau sering kita sebut sebagai wali. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak waj'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Ya. Assalamualaikum. Orang yang beriman dan yang bertakwa. Sedangkan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah yang menjalankan segala perintah, segala titah yang Allah berikan kepada hambanya, baik perintah yang bersifat fardu maupun perintah yang bersifat nafilah atau sunnah.